Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian sehat selalu ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi IPA, yaitu mengenai gangguan sistem pencernaan. Oke, jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Dan nanti ketika pada saat pembelajaran teman-teman bisa memberi masukan atau berkomentar mengenai penjelasan maupun materi yang akan saya sampaikan. Oke, sekarang kita lanjut. Gangguan sistem pencernaan. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan pengertian gangguan sistem pencernaan? Jadi, gangguan sistem pencernaan adalah masalah yang terjadi pada salah satu organ sistem pencernaan atau lebih dari satu organ pencernaan secara bersamaan. Jadi, maksudnya di sini adalah masalah yang timbul pada bagian-bagian tubuh kita. Bisa dari satu organ atau lebih, mungkin bisa dari, contohnya di sini adalah diare. Kemudian lambung atau asam lambung, itu contoh salah satu dari gangguan sistem pencernaan. Nah, gangguan sistem pencernaan dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit. Contohnya, karena terlalu banyak makan, terlalu banyak minum, intoleransi terhadap makanan, atau meminum pil saat perut kosong. Nah, di sini misalnya terlalu banyak makan. Kalau kalian terlalu banyak makan mungkin pegah ya. Jadi perutnya tidak enak, mungkin terlalu banyak gas di dalam perut. Sehingga menyebabkan gangguan sistem pencernaan. Kemudian banyak minum juga sama. Terus meminum pil saat perut kosong. Nah, mungkin ini kalau kalian ingin meminum pil harus menggunakan resep dokter atau setidaknya harus sesudah makan. Kalau mau minum pil sebelum makan itu mungkin ada anjuran dari dokter ya. Lanjut ke contoh gangguan sistem pencernaan. Nah, contohnya yang pertama di sini adalah apa? Diare. Ya, diare. Diare itu penyakit yang ditandai dengan tinja yang encer dan berair saat buang air besar. Penyebab diare diantaranya adalah infeksi virus atau parasit dan intoleransi makanan. Nah, di sini ada sebuah gambar usus ya. Nah, di sini ketika ya kalau yang normal ini airnya diserap ke tubuh ini bentuknya seperti ini normal. Ya. Tapi kalau terlalu banyak air dalam rongga usus ini akibatnya bentuknya akan seperti ini. Ya. Jadi diare itu sudah tahu ya teman-teman, penyebabnya bisa dari faktor makanan, faktor minuman, faktor pola hidup sehat. Jadi kalau kalian makan makanan yang tidak higienis atau yang tidak bersih, yang tidak bagus, mungkin nanti usus kita menyerap sebuah makanan atau airnya itu tidak baik sehingganya menimbulkan sebuah gangguan sistem pencernaan. Salah satunya itu adalah diare atau mungkin makan makanan terlalu pedas atau terlalu asam itu juga bisa sih menyebabkan diare. Nah, di sini ada contoh yang kedua adalah gangguan sistem pencernaan yaitu MAH. Nah, di sini ada sebuah gambar lambung ya. Ini contoh gambar lambung yang sehat ini ya, tidak ada masalah. Kemudian kalau gambar lambung yang tidak sehat atau terkena MAH akan seperti ini. Kayak ada luka ya. Kalau di bibir ini bentuknya seperti sariawan. Ini karena ada luka-luka seperti ini namanya borok ya, teman-teman. Jadi itu makanya lambung kita nggak sehat sehingga ketika mencerna makanan lambung kita itu tidak bisa. Makanya terkadang kalau orang-orang yang terkena MAH itu atau asam lambungnya naik itu biasanya mual, muntah, kemudian ketika mencerna makanan itu tidak bisa ya. Karena itu lambungnya tidak sehat. Makanya untuk menghindari MAH kalian harus makan makanan yang sehat pastinya. Kemudian jangan memakan makanan yang terlalu pedas, terlalu asin seperti itu. Kemudian jangan telat makan, makan harus teratur ya. Minimal sehari itu 3 kali. Kemudian minum air putih juga itu sangat berpengaruh. Nah, kemudian yang ketiga ada sembelit.
Nah, sembelit itu berarti kalian buang air besarnya tidak lancar. Tadi kebalikan dari diare. Kalau diare itu mengeluarkan cairan yang cair, atau biasanya itu bahasa gaulnya itu mencret ya teman-teman. Jadi kalau sembelit ini mengeluarkan air besarnya itu biasanya berbentuk dia keras ya, biasanya sakit, perutnya itu pegah. Jadi seperti kalian tidak buang air besar sekitar 5 hari itu perutnya pasti nggak enak. Nah itu karena kalian itu sembelit. Biasanya sembelit itu disebabkan karena beberapa faktor. Salah satunya itu kalian tidak makan makanan yang sehat, kemudian kurang minum air putih ya teman-teman, karena air putih ini sangat bagus untuk tubuh kita. Oke, itu salah satunya tidak makan makanan yang sehat, kurang minum air putih, kurang makan makanan yang berserat seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, itu sangat penting juga nih buat sistem pencernaan. Salah satunya itu untuk melancarkan kita BAB atau buang air besar ya. Itu teman-teman. Nah, di sini kita ambil kesimpulan. Yang pertama, diare. Diare itu penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer atau berair. Diare umumnya terjadi akibat mengonsumsi makanan dan minuman yang berkontaminasi virus, bakteri, atau juga parasit. Nah, ini yang dimaksud dengan kesimpulan dari gangguan sistem pencernaan dari diare. Kemudian yang kedua adalah mah. Mah itu adalah rasa nyeri dan tidak nyaman pada lambung yang disebabkan oleh sejumlah kondisi. Nah, iya, mah ini jelas tidak nyaman di lambung. Sebabnya karena terlalu banyak gas di dalam perut mungkin ya teman-teman. Karena kan tidak terisi makanan sehingga hanya angin-angin yang masuk, kemudian lambungnya itu akan bermasalah, sehingganya akan menyebabkan gangguan sistem pencernaan yaitu mah. Kemudian yang ketiga adalah sembelit. Sembelit adalah salah satu gangguan pencernaan yang sering dikeluhkan oleh sebagian orang ya. Sembelit atau konstipasi merupakan gejala defekasi yang tidak memuaskan ditandai dengan BAB kurang 3 kali dalam seminggu atau kesulitan pengeluaran tinja akibat tinja yang keras ya. Ya, jadi biasanya kalau orang yang sembelit itu buang BAB-nya itu mungkin seminggu sekali atau seminggu hanya 2 kali. Karena apa? Karena itu gangguan sistem pencernaannya dari faktor makanan salah satunya. Pola hidup sehat ya pastinya. Itu yang dinamakan dengan sembelit. Nah, ini adalah gambar makanan 4 pokok 5 sempurna. Harus ada makanan pokoknya, sayur-sayuran, lauk pauk, buah-buahan, dan juga susu. Nah, jadi ketika teman-teman bisa mengonsumsi ini setiap hari mungkin atau 4 sehatnya saja dalam setiap hari itu mungkin akan mengurangi atau bahkan tidak akan terjadinya sistem gangguan pencernaan pada tubuh kita. Salah satunya tadi itu kita mungkin kalau makan teratur tidak akan kena mah, kemudian makan makanan yang berserat, buah-buahan, lauk pauk, makanan pokoknya yang sesuai dengan takaran itu akan supaya kita tidak terkena sembelit. Kemudian tadi diare. Nah, kalau diare ini berarti kita makan makanannya itu juga harus yang sesuai. Harus dibersihkan, kemudian mungkin jangan berlebihan makan makanan yang pedas atau jangan berlebihan makan dan juga minum. Oke, mungkin itu saja untuk materi kita hari ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, komentar, masukan, saran, kritik, dan lain sebagainya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.